Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Insyaallah rekan-rekanku semuanya, mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema baru yaitu tentang kedokteran atau pengobatan. Dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan kata tibbu. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Biasanya kita akan memberikan kosakata untuk memudahkan dalam penerjemahan dialog yang sudah disiapkan. Berikut adalah kosakata-kosakata yang harus kita hafalkan terlebih dahulu sebelum kita membaca sebuah teks ataupun nas yang ada pada pembelajaran bahasa Arab. Kosakata ini akan membantu kita dalam penerjemahan baik kata ataupun sebuah kalimat yang sempurna sehingga kita tidak merasa kesulitan dalam memahami sebuah percakapan ataupun dialog. Kosakata tersebut diantaranya adalah ada kata yanzifu, ada igma'u, jarhun, asnanun, dawa'un. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi bisa mengikuti apa yang sudah saya bacakan. Furshatun, fammun, nuhafidhu, nahmi, jarathim, muj'ijun, suda', yaqla', ifhas, ta'limatu, salimun. Itulah kosakata yang harus kita hafalkan dan ini insyaallah akan membantu kita dalam penerjemahan. Pada slide ini, kita akan membaca sebuah percakapan antara Basim dengan perawat. Iqra hadal hiwar. Bacalah percakapan ini. Basim. Aina at-tabib? Uridu tabiba halan. Al-mumarrid khair. Insyaallah. Mada hadath? باسم أخي في حالة إسعاف حصلت له حادث وهو ينزف كثيرا الممرض لا تقلق ذلك هو طبيب باسم إنه في حالة الإغماء وجرحه كبير الممرض لا بأس خذوه إلى غرفة العمليات سيكون بخير إن شاء الله. Baik, di slide selanjutnya ya, kita akan membuat sebuah kalimat sederhana yang bisa kita jadikan awal pembicaraan. Kita akan memulai dari kata kerja lampau. Mada akalta? Mada akalti? Ini kita bisa jadikan sebuah pertanyaan tanpa menggunakan mada. Yang terpenting ada intonasi. Intonasi bahwasan kita adalah bertanya. Misalkan akalta, akalti, maka itu bisa kita jadikan sebuah pertanyaan. Mada akalta? Wal jawab, akaltu kit'atan minat ta'am. Apabila pertanyaan itu dia menggunakan fi'il mudhari seperti contoh ini, mada ta'kulu? Mada ta'kulu? Akulu kit'atan minat ta'am.
Saya makan sebagian dari makanan. Ta'kulu dia menggunakan fi'il mudhari'. Ketika ada pertanyaan dengan kata anta, maka dijawab dengan ana. Baik, kita langsung latihan di nomor 1. Madza nuqtah dan jawabannya adalah syaribtu ad-dawa. Silakan bisa dicatat atau bisa langsung kalian jawab dalam diri kalian masing-masing ya, ataupun punya catatan-catatan tersendiri. Bisa kalian langsung catat. Pertanyaan kedua, madza nuqtah wal jawab ashrabu ad-dawa. Ingat, kita bisa melihat contoh yang ada di atas. Soal berikutnya, madza nuqtah ishtaraitu furshatal asnan. Soal yang selanjutnya, yang terakhir, madza nuqtah ashtari furshatal asnan. Nah, itulah contoh dalam penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Silakan bisa kalian jawab nomor 1 sampai nomor 4 dan ditulis. Ihfadhu. Nah, kita akan mengetahui apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kita baca terlebih dahulu pengertian tentang al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi yadullu ala zaman al-madhi. Jadi, kata kerja lampau menunjukkan waktu yang telah berlalu. Al-fi'lu al-mudhari yadullu ala zaman al-hadir. Akan tetapi, fi'il mudhari itu adalah yang menunjukkan waktu hadir, waktu saat ini, sekarang ini, ataupun al-mustaqbal yang akan datang. Dan yang terakhir adalah al-fi'lul amr, yadullu ala talab al-fi'li atau talabul fi'li, yang menunjukkan atas permintaan yang harus dilakukan. Misalkan saya akan memerintahkan kalian dengan menulis, berarti di situ ada talabul fi'il, meminta sesuatu yang harus dikerjakan. Baik, kita bisa melihat pada bagian di atas ataupun pada tabel di atas ada al-madhi, al-mudhari dan al-amr. Saya sampaikan di sini bahwasannya tidak semuanya al-fi'lul itu diterjemahkan ke dalam kata kerja. Ada kosakata dalam bahasa Arab, tetapi dia masuk ke dalam fi'il. Baik, kita akan pelajari terlebih dahulu apa yang ada pada layar kita ini. Zahab, la'iba, sabaha, samiha, jaraha, yadhabu, yal'abu, yasbahu, yasmahu, yajrahu, idhab, il'ab, isbah, imsah, ijrah. Kalian bisa mengulanginya dengan mengikuti bacaan berikut. Dhahab, yadhhab, idhab, la'iba, yal'ab, il'ab, sabaha, yasbahu, isbah, samiha, yasmahu, ismah, jarha,
yajrohu, ijroh. Baik teman-temanku semuanya, ini adalah pengetahuan baru buat kita semuanya yang baru memulai ataupun mempelajari ilmu bahasa Arab. Kita sudah mengetahui ketiga fi'il, al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Materi selanjutnya adalah ketika kita sudah mempelajari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, maka kita mencoba untuk mengetahui bagaimana perubahan dari kata-kata yang ada pada sebelah kanan Anda ini, ya, kita bisa melafadzkannya dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amrnya. Misalkan saya berikan contoh dari kata zahaba. Berarti saya harus mengetahui fi'il mudhari dan fi'il amrnya. Sehingga saya akan urutkan zahaba, yadhhabu, idhhab. Kata yang kedua bisa kalian kerjakan, bisa kalian hafalkan dari kata iqra. If'al, sa'ala, yaqtulu, fataha, yasna'u, yadrusu, uqtubu, yarbahu, saroko, yasbahu, inzil, nama, yasidu, ijrah, ja'ala, idrib. Itulah mufradat yang harus kita ketahui bagaimana cara perubahannya, bagaimana cara perubahannya ke dalam fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Pada kata-kata di atas ataupun kata kerja di atas dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam fi'il madhi di antaranya adalah zahaba, sa'ala, fataha, dan lain sebagainya. Fi'il mudhari yasna, yarbah, yaqtul, yadrusu, dan lain sebagainya. Sedangkan fi'il amr ada kata inzil, ijra, iqra, if'al, uktub, dan idrib. Dari ketiga ini, ada fi'il madhi, al-mudhari, al-amr. Ketika kita menghafalkan satu kata kerja saja, kita sudah memiliki 3 kalimat ataupun 3 jumlah mufidah. Contoh sebagai berikut. Kita menggunakan contoh dari zahaba. Zahaba Ahmadu ilal masjidi. Yadhhabu Ahmad ilal masjid. Idhhab Ahmad ilal masjid. Baik, kita akan lanjutkan. Ketika kita sudah mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, coba kita aplikasikan dengan mengisi pertanyaan ataupun kalimat ataupun kata ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang sudah disiapkan adalah sebuah jumlah, ya, sebuah kalimat yang harus kita sempurnakan dengan kata kerja. Misalkan nomor 1, titik-titik darussa al-jugrafiyah ya Umar. Kira-kira pilihannya apa? Qara'a, yaqra'u, atau iqra? Wah, ternyata iqra. Kenapa iqra? Dia menggunakan fi'il amr. Iqra darsal jugrafiyah ya Umar. Karena di akhir kalimat tersebut ada harfun nida, ya Umar, yang biasanya menandakan menandakan sebuah ajakan. Ya Umar, wahai Umar. Iqra darsa al-jugrafiyah, seperti itu. Yang kedua,
Samaha ar-rajul akhbaru al-ams atau ams. Yang ketiga, najaha akhi fi imtihan al-usbu. At-tiflu yal'abu fi hadiqatil an. Rajahat Su'ad ams. Iftah hidayataka ya Qusay. Inilah materi pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, ataupun pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini adalah jalan kita menuju pengetahuan bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mempraktikkan bahasa Arab ini dalam keseharian.